Perjalanan berkelana episode terbaru membawa kami ke tanah Sumatera. Setelah menempuh perjalanan dari Jakarta selama sekitar 4 jam, kami tiba di Lampung. Ini adalah titik awal pemberangkatan kami menuju ke Krui. Namun sebelum itu, ada beberapa lokasi yang tak boleh untuk dilewatkan. Inilah dia, kami sajikan perjalanan epik, bentang alam eksotik, dan kuliner terbaik. Selamat datang di perjalanan berkelana. Sampai juga di Krui. Sekarang ayo kita explore Krui. Ya, ini udah akhir video. Nggak, belum. Buru-buru banget ya. udah akhir video aja. Baru juga mulai. Kemarin perjalanannya gimana aja, langsung ini kita rekap dari day one sampai hari ini gimana. Ya. Serunya perjalanan berkelana di Lampung dan Krui. Jadi kemarin kami berdua sudah melakukan perjalanan dari start Bandar Lampung menuju ke Liwa. Kita lewat Kota Agung ya, Yuk? Ya, hari pertama tuh ya, kita dari Bandar Lampung nyusurin ke bawah. Ya, Kota Agung. Kota Agung tapi kita nggak langsung ke Krui. Belokin di Penanggungan tuh kita masuk ke Gunung Tanggamus. Itu jalur yang sebenarnya orang nggak banyak rekomendasi. Tapi kita Di luar ekspektasi banget jalurnya. iseng banget lewat ke situ. Banyak yang bilang wanti-wanti hati-hati nggak usah kena malam ya. Ya, Ternyata ya bukan yang kriminal-kriminalan. tapi emang jalurnya tuh nggak ada lampu dan jalurnya tuh nggak Full hancur. rapih. Tapi Berantakan. sebenarnya sih katanya ada jalur lain ya, cuma karena Ya. kemarin kita ngikutin rute yang paling tercepat, jadi diarahin ke situ. Tapi nggak cepet-cepet juga sih, itu ada lewatin jalur yang lumayan hancur sekitar 4 jam lah ya. Ya. Itu karena terlalu percaya dengan Google ya, jadinya ya udah nikmatin aja. Kebetulan juga posisi berkendara motornya bisa rileks, jadinya kita nikmatin ya. Iya, Perjalanan. cukup nyaman, maksimal, duduknya bisa nekuk, bisa selonjor. Iya, bisa posisi kaki Jadi, dirubah. Nyaman banget, apalagi joknya juga empuk. Terus kita kebetulan duduknya pakai yang Tech-Max. Iya, Tech-Max Turbo. Jadi mantep banget buat jalannya. Terus kemarin dengan ngelewatin jalur-jalur yang Hancur. jelek, Heeh. tapi tempatnya kebayar ya. Iya. Si Danau Suwoh Pas itu. sampai di Danau Suwo itu view-nya cakep banget. Itu kalau nggak salah di sekitar situ tuh ada kawahnya banyak ternyata. Ada yang bilang 1000 kawah di situ. Jadi cukup hawanya agak gerah ya, walaupun di danau. dikelilingi bukit barisan. Karena emang tempatnya juga nggak terlalu familiar sih. Biasanya orang ke Danau Ranau Ya betul. gitu. Masih jarang yang orang ngomongin, Danau Suwo yuk gitu. Iya, bagus sebenarnya tempatnya, Sebenarnya tapi bagus. memang Cuma mungkin belum dikelola fasilitasnya, secara ya, maksimal. fasilitasnya masih belum rapih lah. Terus juga karena jalannya lumayan hancur dan Ya. lama, mau nggak mau akhirnya ketemu gelap. Iya. Dan untungnya si NMAX ini punya lampu proyektor yang baru, terang banget malam, jadi nggak ada masalah sama sekali. Apalagi kalau lampu jauhnya dinyalain itu fokusnya di tengah ya, Iya, jadi padat buat lampunya. ngebantu jalan malam yang nggak ada lampu enak di tengah hutan tuh. Dan kita dari Danau Suwo, apalagi kan kena malam tuh, Iya. jalannya sekitar jam 6 lah. Itu ngebantu sih lampunya. Ya, itu terus lagi-lagi karena fitur Garmin Street Cross-nya sini, navigasi dari koneksi Y-Connect-nya juga ngebantu buat nentuin rute. Ya. Dan ternyata malam itu kita ke arah Liwa lewat ke belakangnya Taman Nasional. Ya, kita masuk ke gerbang TNBBS, Taman Nasional Bukit Barisan
selatan. Itu ada plang, tapi sayangnya kita nggak sempat berhenti ya, karena Iya. kita mikirnya udah jalan aja deh, udah gelap. Itu Karena ada jangan- plang tulisannya Kawasan hati-hati satwa, Iya, melintas. jalur Perlintasan satwa. perlintasan satwa. Itu Gitu. agak-agak kepikiran sih. Dan kalau beruntung nggak cuma satwa kecil-kecil kayak ular gitu atau tupai, itu ya biasalah. Kalau beruntung bisa ketemu sama Kucing. gajah, Kucing. atau- ya kucing 1000 cc. Kita nggak kebayang kalau misalnya lagi jalan gelap itu, kaki gede banget nih, gajah keluar ya kan dari hutan lewat. Tapi untungnya aman sih malam gitu. Dan kita istirahat di homestay di Liwa ya. Iya betul. Setelah sampai, nggak terlalu malam sebenarnya. Ya. Pagi-pagi langsung buru-buru ngejar ke Sunrise Point. Sunrise Point Liwa. Wah, Liwa di luar expect ya. Ternyata kotanya seru, maksudnya dapat kabut. Terus Banyak experience-nya, ternyata dingin. dingin. Di Liwa tuh. Kita tidur juga nggak pakai AC. Karena udah dingin. Bahkan katanya bisa sampai 14 derajat saking dinginnya. Itu, dan dari situ teh jalan pagi menuju ke kawasan Bukit Embun sana. Gerbang Langit. Ya, ada spotnya namanya Gerbang Langit, tuh bisa di search aja di Google posisinya. Ya, itu Itu bagus banget ya. salah satu puncaknya Lampung lah kalau bisa dibilang tuh. Iya, jadi ketika di situ tuh kayak negeri di atas awan aja ya, Betul. kayak Citorek. Itu kabutnya bisa di bawah dan kabutnya tuh seru gitu ngeliatnya. Jadi di balik pohonnya tuh tipis-tipis. Jadi nggak full kabut putih semua, tapi ada pohon yang tinggi-tinggi gitu yang mumbul dari balik kabutnya. Itu wah bagus banget sih ternyata. Tapi untuk ke sana jalannya udah bagus juga. Jadi ya oke lah. Dan tiket masuknya juga nggak terlalu mahal. Ya. Selama kemarin beberapa kali masuk ke kawasan wisata ya cuma 10.000, 15.000 gitu lah. Dan karena kita kemarin ke arah Gerbang Langit itu nanjak-nanjak, turbonya kepake yuk. Bener, apalagi dia ya sesuai namanya sih. Iya. Yamaha NMAX Turbo, dia Betul. punya fitur turbo wise shift. Ya, Gitu. shiftnya tuh kepake banget. Hmm. Apalagi nanjaknya kan lumayan ya. Jadi udah ada modenya, kita bisa setting mode, Hmm. bisa S, bisa T, Ada dan riding mode. Y shift-nya juga ada 3 setelan ya. Hmm. Dan itu kepake banget pas nanjak. Jadi menyenangkan nanjaknya juga, nggak takut, nggak khawatir. Buat nanjak aja sebenarnya bisa tuh buat nambah fitur. Ketika Y shift-nya dinyalain, dia bisa langsung kayak ngebus gitu. Ya. Sedangkan kalau pas baliknya karena jalannya menurun, dia bisa jadi membantu buat Engine engine brake. brake. Iya, Gitu. Jadi nggak perlu sering-sering ngerem. Brake-nya jadi nggak hard brake banget. Ya, nggak terlalu ngebebanin si remnya. Enak banget sih. Dia, aduh jadi kayak Bomatic tapi bawa kayak berasa bawa motor manual. Iya, ada yang dimainin jadi kan. Dari situ kita lanjut ke Desa Adat. Lihat-lihat. Sebenarnya bukan desa adat sih, emang perkampungan aja. Iya, ya. bukan. Tapi ternyata Tapi masih rumah khas Sumatera lah. Lampung Rumah tepatnya. panggung, iya. Iya. Jadi kalau di Bali kelihatannya kayak budayanya kental ya. Ternyata di Lampung juga mirip-mirip. Saya beberapa kali kemarin lewat juga ada acara-acara adat, entah ada pernikahan, entah atau apa Iya. gitu, banyak banget. Padahal itu juga hari biasa. Padahal hari Kamis loh, nikahan banyak banget gitu. Ketemu mulu di jalan. Terus rumah-rumahnya juga masih ada kayak siluet yang siger-sigernya gitu Iya. di tiap rumahnya biasanya. Jadi asik sih. Logo-logo ini Lampung ya. Ya Yang kayak gini, kan gini. beda. Gitu. Terus dari situ kemarin dari Liwa ke Krui sebenarnya nggak terlalu jauh sih, cuma nggak sampai 2 jam.
Itu pun santai jalannya, dan jalannya enak banget. Lagi-lagi kita ngelewatin Taman Nasional. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dari Liwa menuju Krui, kita masuk lagi hutan yang ada pelangnya lagi, dan ada himbauan Kalau ketemu harimau. Wow. Itu sih kalau lewatnya tengah malam lumayan, karena emang bener-bener nggak ada lampu, terus juga sinyal terbatas di situ. agak Jadi ya memang mengkhawatirkan juga. ya supaya tetap terjaga lah keasriannya, supaya nggak ada Malah monyet banyak kemarin ya, komunikasi. monyet banyak. Saya dong. Banyak monyet pas Monyetnya lewat. gede-gede banget lagi. Semoga aja kemarin keambil gambar ya. Iya. Kita agak serem juga mau berhenti. Jadi hati-hati, jangan terlalu kenceng juga, takutnya ada binatang yang nyebrang gitu. Iya. Karena memang ya emang kitanya yang harus hati-hati, itu adalah jalur perlintasannya mereka. Habitatnya mereka. Gitu. Jadi kita yang numpang di sana. Jadi ya udah langsung jalan aja. Tapi seru. Ya. Jadi kalau mau berhenti juga ya ada deg-degannya dikit. Dan di situ tuh paling kepake tuh karena jalanan lebih banyak turun. Buat nikung-nikung, bah enak banget motornya. Y-shift-nya nurut. kepake jadinya. Jadi remnya lagi-lagi nggak terlalu bekerja keras jadinya. Ya, dan oh iya karena kemarin berangkatnya juga pagi. Jadi sampai malam berangkat pagi, udah lupa tuh ngecas tuh ya. Jadi untungnya dua-duanya nih udah dilengkapi dengan charger dan dia udah modern. Sudah Type C. pakai Type C. Jadi enak banget. Nggak perlu takut lagi sih sebenarnya. Jadi udah gitu banyak banget fiturnya. Ditambah lagi dengan si speedometernya yang TFT digital nih. Ya, Banyak banget fitur banyak banget. Jadi kalaupun kita pakai intercom terus ada telepon masuk, ngangkatnya udah tinggal pakai tombol di ya. Nggak perlu mencet-mencet intercom lagi. ya. Udah ada tombol di stangnya, tinggal pencet aja, ngangkat deh telepon. Ada weather segala Iya. buat prediksi cuaca ketika perjalanan touring, terus ada notifikasi juga, bisa baca chat atau ada telepon mas. Iya, pesan juga bisa dibaca. Jadi Terus yang paling penting sih musik sama navigasi sih ya. Biar perjalanan nggak bosen. baterai aman, notifikasi aman, sinyal aja yang nggak bisa. Tapi sayangnya adalah si navigasinya nih masih bisa diimprove lah. Ya, Karena ada beberapa rute yang agak sulit, jadi kayak harusnya nggak lewat situ tapi mengarah ke situ. Iya. Karena memang dia mengarahkan ke rute tercepat sih, jadi ya kadang-kadang harus sambil di cross check juga. ya jalurnya harus ya cek-cek lagi atau GPS Gunakan. penduduk sekitar. Tapi ada satu trik yo, kalau lu misalnya susah nyari di Garmin-nya, itu bisa dari Google Maps kita Share ya. share ke Garmin. Titiknya jadi dari situ. Jadi dari semuanya apaan yang paling seru menurut lo? Tempatnya? Ya apa Apa motornya? dari perjalanan? Motornya mah ini seru ini. Ini mah udah terlalu overpower nih mah. Tempatnya kalau dari gua sih Liwa sih. Liwa tuh salah satu base of Lampung nih. Kalau gua jadi pengalaman pertama melewati Taman Nasional. TEN BBS. Ya, jadi bukan lagi takut yang nggak kelihatan atau Iya. kriminal. Ya. Ini sih udah lumayan deg-degannya. Takut ketemu hewan aja. Tapi itu seru. Jadi ya bikin perjalanannya harusnya Anda bisa cobain juga sih sendiri. Iya. Hutannya bener-bener nutup jalan. Ngeri ada pala ular gini, ngample gini ya. Coba ngegantung kan di depan helm gini, aduh seru itu. Liwa juga seru banget karena view-nya ternyata Bukit Barisan tuh hutannya bener-bener lebat banget deh pokoknya. Harus cobain ke Liwa main terus sunrise-nya karena pagi-pagi pasti ketemu Happy. kabut ya. Oh, oke, pagi-pagi sih. Enggak, bukan itu beda lagi tuh. Oke lah, Lampung best. Terbaik. Oke, sekarang lanjut lagi kita menikmati kuliner karena perjalanannya sudah sangat menyenangkan. Sekarang kulinernya kita Ya. cobain nih, beberapa diantaranya ada tempat makan pizza juga ya, makanan khas Lampung. Bukan dong. Makanan khas Lampung tuh gado-gado kayaknya deh. Oh, ada Blue Marlin. Ya, Kata betul. Marlin. Oke. Kita jalan lagi, Ya. kita cek, kita sambil nyari orang main surfing. Bener, Dia mau surfing karena aja. udah sampai Krui, masa nggak ngeliat orang surfing. Pantainya bagus banget, salah satu rekomendasinya.
Salah satu kuliner yang cukup menarik untuk dicoba di sekitaran Pantai Krui adalah Asia Pizza. Sajian pizza homemade menjadi kudapan paling pas untuk berkumpul bersama teman dengan suasana pinggir pantai khas Krui. Sebenarnya cukup banyak pilihan pantai yang bisa Anda sambangi ketika tiba di Krui. Kami sendiri memilih berdiam di Pantai Krui Surfing. Namun ada pula lokasi surfing lainnya yang cukup menarik dengan gulungan ombak besarnya. Nah, ini dia salah satu spot terbaiknya. Selamat menikmati. Tak lengkap rasanya jika melewatkan kuliner seafood ketika di pinggir pantai. Ini adalah salah satu resto yang kami pilih karena memiliki pemandangan pantai yang cukup oke dan harga yang masih terjangkau. Selain itu, ada keunikan tersendiri di sini, khususnya ketika Anda ingin memesan dan memanggil pramusaji. Lihat, begini caranya. Inilah dia perjalanan berkelana episode Lampung dan Krui. Hal ini sekaligus menjadi bukti betapa kayanya alam Indonesia. Bahkan untuk perjalanan Lampung hingga Krui saja, kami bisa menemukan banyak lokasi dan cerita menarik. Mulai dari kondisi jalan, kuliner, hingga sajian alamnya. Beruntungnya kami juga masih sempat untuk melihat bunga Rafflesia arnoldi yang baru saja mekar di kawasan Taman Nasional. Sungguh perjalanan sangat berkesan. Bagaimana menurut Anda? Punya cerita serupa?